Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat nostalgia tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Ya, kali ini sahabat nostalgia kita akan bahas sebuah topik yang sudah disiapkan redaksi tentunya yang perlu dan sangat relevan dengan sahabat nostalgia. Nah, ini dia topiknya. 7 kebiasaan sederhana cegah stroke. Nah, apa saja itu? Nanti akan kita kupas tentunya bersama Bung Hasan dan juga ada Dokter Endang. Gimana Dokter Endang, Bung Hasan? Alhamdulillah sehat Bung Made. ya. Alhamdulillahirabbil Nah alamin. itu ya, narasumbernya udah pada sehat-sehat semua. Amin, Ya. amin, Jadi amin. gimana kita supaya tetap sehat? Salah satunya kita akan coba bahas 7 kebiasaan sederhana cegah stroke. Karena apa? Karena stroke ini menjadi sebuah ancaman yang luar biasa ya. Tentunya perlu kita hindari, apalagi dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang akan coba kita kupas, akan coba kita paparkan tentunya kepada sahabat nostalgia. Gimana Bung Hasan? Ya karena stroke ini ya Bung Made ya, ini penyakit yang gak bisa dianggap main-main Bu. Ini Oh, ya. menderita sekali ya. Makanya saya bilang kalau di daerah saya ya di Sumsel itu orang sampai menjuluki sakit ini katanya sakit apa? Mati separuh katanya. Ya. Wah ini sadis sekali Bung ini istilah mati separuh ini ya. Ya kenapa orang kalau kena stroke tuh ya dianggap satu tubuhnya tuh udah selangkah Padahal kakinya sebenarnya sudah di yang benar lumpuh separuh. lumpuh gitu. separuh, Iya. tapi di sana kita disebutnya di Sumsel tuh mati separuh. Artinya satu tubuh itu sebelahnya tuh udah mati, satunya lagi tuh masih hidup gitu. Jadi separuh tuh udah kayak udah mengarah Nggak ke liang berfungsi lahat lagi gitu loh. gitu Iya, ya. ke liang lahat gitu. Tinggal nunggu separuhnya lagi aja hidup, semuanya ya udah masuk full di ini. Nah, tadi makanya ada Dokter Endang juga di sini. Kita akan coba, Dok ya, kita bantu, kita berikan 7 langkah sederhana tadi Bung ya, Ya. untuk supaya kita jangan sampai kena sakit stroke tadi ya Pak Bu ya. Karena ya kalau kita lihat orang kena stroke ya kadang-kadang sedih Bung kita Bung ya. Ya. Lihat orang stroke tuh luar biasa ini ya. Gimana dokter yang sudah banyak berjumpa, bertemu ya melihat berbagai macam masalah-masalah kesehatan tentunya juga punya kegelisahan yang sama nih Dok ya. Ya, tapi mungkin sebelum masuk ke sana Bung, mungkin perlu juga kita jelaskan lagi dengan bahasa yang sederhana tentunya. Itu stroke itu apa dan prosesnya gimana sih kok bisa lumpuh gitu, Dok? Baik. Kenapa bisa terjadi stroke? Stroke itu biasanya mengenai separuh badan. Dari mulai wajah, separuhnya juga lumpuh, tangan juga lumpuh, separuhnya, kemudian kaki juga lumpuh. Jadi kalau misalnya ada gangguan di saraf sebelah kanan lumpuh, maka dia yang kena adalah kiri. Kalau yang kiri lumpuh, maka yang terkena adalah kanan. Begitulah yang kita sebut dengan stroke. Stroke itu ada 2, yaitu stroke pecah pembuluh darah, di mana dia kalaupun sempurna sembuh dia tidak bisa sampai 70%, paling 50%. Jadi dia memang akan menetap. Akan meninggalkan gitu ya. Ya, dan meninggalkan sisa, benar-benar memang susah. Jadi kita bisa tahu di situ setelah kita tahu apakah pecah nggak nih pembuluh darahnya. Tapi tetap usaha, tetap maksimal. Cuman kita bisa tahu kalau tidak maksimal berarti kondisinya memang cuma segitu. Tapi kalau misalnya enggak nih ada penggembungan aja atau pelebaran pembuluh darah saja atau bendungan saja, berarti dia bisa 100% insya Allah gitu. 90 sampai 100% itu dia bisa kembali lagi, karena biasanya kembalinya itu banyak syarat ya, semuanya juga dengan pola makan dan yang lainnya dah. Nah ini penting kita mengetahui bagaimana, bisa sembuh kok, orang tetangga saya aja sembuh, ibu saya aja sembuh. Kenapa? Pecah atau pembendungan? Ini sangat membedakan, karena saya terapi pasien-pasien akupunktur itu saya tanya dulu, saya minta datanya dulu. Kita nggak bisa janji ke orang. Kalau kita bilang padahal dia pecah pembuluh darah, kita janji, kita dosa. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Terus selain kita penyembuhan juga sebagai terapi di rumah, kadang-kadang di rumah itu juga tidak kooperatif terhadap yang stroke. Saya baru tahu ada pasien saya yang sudah 5 tahun stroke. Dia coba terapi sampai nggak bisa ngomong. Ternyata di rumah tidak diajak ngobrol sama anaknya, sama istrinya, cuman, udah makan, udah minum, gitu. Ternyata setelah saya latih,
untuk bicara, terus kemudian dikasih abjad, dikasih huruf, memorinya dia keisi kembali kan. Ayo belajar huruf lagi, ayo belajar angka lagi. Kemudian ibu diajak ngomong dong, ibu sambil masak, dia duduk deh. Sambil mimiknya diliatin jadi kayak bayi lagi. Udah mulai bisa ngomong. Saya bilang dari kantor ditelepon gitu. Jadi kesembuhan itu bukan total dari luar, tetapi di dalam keluarga itu penting. Jadi anaknya aja, kamu nggak telepon papanya, males orang nggak bisa ngomong gitu. Wah, iya. Jadi nggak ada rangsangannya gitu ya. Nggak ada teman ngobrol. Nah sekarang buat jalan aja dia stroke, tapi dia stroke-nya kakinya dua-duanya. Jadi buat jalan kayak ayam gimana gitu, pelan-pelan tapi jalan dikit-dikit gitu, kayak diseret-seret. Terus tangan juga jadi kaku gini. Jadi nggak pernah keluar. Nah sekarang udah saya latih untuk menyiram bunga, terus kemudian nyapu, terserah mau berantakan gimana, pokoknya dia ada kegiatan memori, ada yang harus dibersihin gitu. Sekarang udah bisa jalan sedikit-sedikit, udah ngilang ke warung. Kata ibunya, tukang warung yang bilang katanya, ngapain bapak di sana? Beli Indomie, katanya gitu. Berarti kan dia udah mulai bisa bicara. Sekarang saya bilang latih dengan ibu sambil masak atau sambil apa dengan huruf yang A B C D dulu, ngingetin memori orang kakak beradiknya. Kemudian selama ini dia nggak bisa jalan kan? Kok bisa sampai situ? Berarti peran daripada keluarga inti itu penting gitu loh. Jadi bukan dari luar saja. Bukan cuma terapinya doang ya, kita di dalam yang lagi ngerawat si opa oma ini atau orang tua ini juga tadi harus ngurusin benar-benar Pak Bu ya. Bukan berarti mentang-mentang dia udah stroke ya, mati separuh ya, dibiarin benar ya, mati beneran nanti, jadi mati penuh dia nanti ya. Iya, sekarang dia bisa jajan lagi terakhir ngomong sama aku udah ke warung lagi. Berarti kan ada semangat dan ini adalah salah satu yang buat kita memotivasi untuk orang-orang yang stroke dan kita bahasannya adalah bagaimana caranya untuk supaya kita jangan stroke, kebiasaan apa yang membuat kita jangan stroke ya kan? Oke ya, itu tadi ya. Jadi ini tadi ya Pak Bu ya, mengenai stroke ini tadi ya, namanya tadi udah stroke ya Bung ya. Ini baru satu stroke Bung, satu stroke. Kalau 2 stroke ini lewat ini Bung. Ya. Oke, 7 kebiasaan ya tadi Bung Made ya. 7 kebiasaan apa tadi? Sederhana. Sederhana yang stroke. cegah stroke ya. Oke, Bapak Ibu apa disimak baik-baik. Dokter Endang akan membeberkan satu demi satu ya. Jadi nanti tolong juga Anda yang lagi menonton dialog ini juga boleh komentar ya mengenai topik bahasan kita. 7 kebiasaan sederhana yang bisa mencegah penyakit stroke. Silakan Dokter Endang. Iya baik. Bagaimana caranya sih kita supaya jangan kena stroke? Karena sekarang terjadi stroke itu bukan pada orang tua saja, jangan salah. Anak muda yang masih sekolah SMA, kuliah, banyak yang sudah terkena stroke. Terpapar di rumah sakit di mana dia kena stroke. Kenapa? Yang pertama adalah pola makan. Pola makan zaman dulu dengan sekarang udah sangat berbeda. Sekarang banyak orang tua yang bekerja sehingga menyiapkan uang saja untuk GoFood. Bukan menyalahkan GoFoodnya, tapi memilah dan memilih makanan yang sehat. Bukan GoFoodnya yang kita salahkan ya. Tapi memilih, kan ada yang sehat juga, dia jualan, ada dimsum dan yang lainnya gitu kan. Memilih makanan yang sehat, baik itu catering, baik itu GoFood. Pilih makanan yang sehat, misalnya sayuran, kemudian ada proteinnya, ada udang, ada daging, kemudian ada sayurnya, ada buahnya, itu penting. Pola makan penting untuk menjaga kebiasaan supaya jangan terjadi stroke. Kemudian kedua adalah pola hidup. Pola hidup yang membuat kita menjadi terangsang tidak baik adalah dengan kita tidur lebih dari jam 11. Karena di situ regenerasi sel tidak pernah terjadi kalau kita pola makannya udah nggak benar, pola tidurnya udah nggak benar, udah deh. Pasti akan terjadi sesuatu karena dia tidak pernah ada regenerasi sel, tidak pernah ada perbaikan sel. Jadi pola tidur itu penting di saat-saat
perbaikan sel, kita harus tidur. Jadi jam 9 usahakan tidur. Kalau mau bangun jam 2 silakan, nggak apa-apa. Mau ngerjain PR, mau ngerjain sesuatu nggak apa-apa. Nanti biasanya ngantuk lagi, habis subuh biasanya kita pengen tidur lagi. Seperti itu. Yang penting jadwal masuk bengkel tuh harus masuk bengkel. Jadi tidur gitu loh. Kalau saya bilang masuk bengkel lah jam 9 sampai jam 2 masuk bengkel. Jadi yang pertama adalah pola makan, kedua pola tidur. Ketiga, ada olahraga. Olahraga itu pikiran orang, oh nggak sempet dok, maaf, saya nggak bisa. Itu saya selalu kalau ngomongin orang olahraga pasti jawabannya kayak gitu. Nggak sempet dok. Waktu saya pagi aja udah 5:30 udah berangkat. Sibuk berat. Saya pulang jam 9 malam. Oke, saya bilang gitu. Saya masak untuk perempuan, pagi-pagi kan untuk anak-anak dok, katanya malam juga saya udah capek gitu. Oke, nggak sempat misalnya setiap hari ya. Kenapa nggak setiap minggu? Sabtu minggu misalnya dia libur, ajak sekalian anak-anak berenang atau naik sepeda kalau punya anak kecil, ya kan? Olahraga sambil main, anak-anak pasti senang. Apalagi usahakan olahraganya habis subuh sehingga masih mendapatkan oksigen yang baik pada saat itu. Atau kalau kita sempat jalan sebentar depan rumah, nggak perlu jauh-jauh. Aku tuh hampir setiap hari cuma depan rumah bisa dibayangin tuh bolak-balik si satpam sampai apal tuh. Jalan mondar-mandir, nggak perlu pakai baju olahraga, pakai daster. Bolak-balik tapi kita dapetin oksigen dan itu menolong saya. Kalau saya berasa banget kalau kita nggak dapat oksigen di pagi hari tuh kayaknya stamina saya turun, kemudian gampang capek itu terasa. Jadi oksigen di pagi hari penting kalau bisa setiap hari, nggak usah 1 jam, bayangan mereka tuh harus 1 jam, 15 menit, nggak usah 15 menit, 10 menit aja kalau tiap hari itu udah nolong kita yang nafasnya sesek, nafasnya nggak enak, itu pasti kita ngerasain lebih plong, lebih enak, otaknya juga lebih buat kerja, buat apa juga lebih enak. Jadi 3 tuh untuk dari 7 ya. Dari 7 baru 3. Tadi yang pertama tadi pola makan yang benar ya. Benar. Ya. Pola makan benernya apa? Maksudnya nggak boleh Makanan beli yang sehat. Makan sehat ya. Sayur ya. Ada Buah ya. Ada protein. Nah, protein Pak Bu MSG ya. pengawetnya jangan kalau bisa ya Jangan, kan. ya. Tapi kalau udah beli di luar nih udah pasti Ya, ada nih Bung. sekali-sekali pasti ada sedikit, tapi kita netralin dengan buah lah ya sayur buah Pak Bu ya, pola makan yang benar ya Pak Bu ya. Yang kedua tadi adalah pola tidur. tidur. Terutama tidur. Tidur ya. Jadi nggak boleh tidurnya lebih dari jam 11 ya kalau tadi dokteran dia ya. Ya jam 9 sebetulnya nggak boleh lebih dari jam 9. Jam 9 udah bobo ya udah Pak Bu ya, udah usahakan. tidur ya. Jadi ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah olahraga. Penting ya, harus olahraga ya. Karena di olahraga ini hubungannya dengan peredaran darah nih, Bung Made ya Dok ya. Betul. Peredaran darah nanti berhubungan jadi juga dengan detak jantung. Jantung akan memompa darah lebih kencang untuk bisa tersebar kemana-mana, dan ini tadi untuk menjaga kesegaran kita. Karena stroke itu kan salah satu ini kan karena peredaran darah yang juga tidak lancar karena terhambat oleh kolesterol tadi atau lemak-lemak yang di pembuluh darah tadi ya Dok ya. Kira-kira begitu ya Pak Bu ya. Nanti dokternya masih ada 4 lagi ya. Kita akan ungkap lebih dalam ya mengenai 7 kebiasaan. Gimana Bung? Anda dari 3 kebiasaan tadi kayaknya lolos semua nih kayaknya. Anda bisa semua nih kayaknya ya. Tidur udah lebih awal. Makanan udah masih terjaga ya. Kemudian olahraga juga masih ada ya. Seminggu sekali masih aerobik ya nih Bung Made ya. Loh apa jadi? Meja. Oh tenis meja ya. Iya. Baik, tetap masih jadi aman ya 3 nih. Insya Allah masih oke. Sama ya. tadi Apa? jalan-jalan depan rumah. Oke, jalan depan rumah Pak Bu ya. Murah meriah ya Pak ya. Ya, silakan ya 3 ya. Bisa ya Pak Bu ya 3 tadi ya. Oke, silakan ya. Nanti kita kasih lagi 4 lagi ya. Tentunya setelah kita kasih yang satu ini untuk melintas dulu. Tiap hari banting tulang, kerja terus lupa pulang, stamina tubuh berkurang, minum bios yang penelahku pun menghilang. Bila cuaca tidak mendukung, penyakit mudah berkunjung, tubuh dan virus bertarung. Bios 7 hadir jadi pelindung. Bios 7 minuman Nusantara, racikan rempah-rempah Indonesia. Obat yang telah digunakan sejak lama, terkandung banyak khasiat di dalamnya. Tak hanya untuk pencegahan, namun bisa sembuhkan berbagai penyakit. Tunggu apa lagi, langsung beli Bios 7, produk paling terlejit. Kelelahan ya? Menyedihkan.
Ingin meningkatkan stamina untuk metabolisme tubuh? Minum Bio7 secara teratur, karena Bio7 terbuat dari bahan-bahan alami yang dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Eits, modal dikit. Langsung beli di akun resmi Bio7. Bio7, Bio7. Bio7, Bio7. Bio7, Bio7. Bio7, Bio7. Lanjut lagi di bahasan kita hari ini ya Bapak Ibu ya, yaitu 7 kebiasaan sederhana cegah stroke ya. Tentunya persembahan dari jamu tetes kita Bio7 atau Bio7 Bapak Ibu. Oke Opa Om Tante, Anda yang lagi menonton dialog ini di YouTube juga boleh komentar ya di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan tentang stroke juga boleh komentar, nanti akan diarahkan dijawab oleh Dr. Endang juga ya, dan akan memberikan saran-saran terbaiknya buat Anda. Oke ya. Jadi stroke ini tadi di awal kita udah bahas juga bahwa ada 2 macam ya stroke-nya. Stroke karena penyumbatan, satu lagi stroke karena pecah pembuluh darah gitu ya Dok ya, betul ya? Betul. Yang kalau pecah pembuluh darah ini yang bahaya nih ya, yang udah berisiko tinggi sangat dan kesembuhan untuk tipis. kelumpuhannya ya nggak bisa sampai 90%. yang Jadi pecah pembuluh 70% darah nya ya. nggak bisa, iya. Nah, kalau yang karena penyumbatan tadi ya ini insya Allah masih bisa. Insya Allah masih bisa kembali. Walaupun tetap harus udah ada usaha, Hati-hati siapa ya, tahu Bapak masih ya. bisa ada Oke perbaikan. ya, pokoknya hati-hati ya dengan stroke ini. Awal pangkal mulanya adalah hipertensi Pak Bu ya, darah tinggi ya Pak Bu ya. Jadi jangan sampai darah tinggi ya. Baik, 7 kebiasaan sederhana yang mencegah stroke ya. Lanjut lagi Dok, yang kebiasaan keempat ini apa nih Yang Dok? keempat adalah merokok. Hai. Perokok berat itu biasanya sudah dimulai dari SMP, mereka merokok diam-diam sehingga terjadi nikotin yang mengendap bersama dengan aliran darah sehingga dia akan membentuk pembuluh darah menjadi kaku, tidak relaksasi. Jadi dia tidak lentur. Kekakuan pembuluh darah ini membuat pompa jantung terganggu karena otomatis kayak kita nyelang, kita nyemprot tuh tapi ternyata selang kita menjadi pipa, Ya, bukan kaku keras jadi terlalu ya. keras sehingga menyebabkan gampangnya pecah pembuluh darah. Jadi nikotin itu berat sekali sehingga dia akan mengakukan pembuluh darah Oke. gitu. Jadi berhenti ngerokok nih Dok. Harus wajib ngirit juga, kemudian kita juga sehat. Ya apa ya, berhenti merokok ya buat apa-apanya ya. Bapak-bapak ya, kalau masih merokok, kalau mau bebas dari stroke atau ini cara sederhananya tadi ya, yang lagi pada merokok, dah stop, matiin rokoknya ya. Matiin, berhenti merokok ya, sudah mulai harus berhenti merokok. Betul, kalau sayang anak sama istri Ya, harus sadar, kalau mau sehat, wajib, pengen panjang umur, walaupun panjang umur itu kita kan nggak tahu Allah yang punya ya, tapi yang menjaga kita menjadi panjang umur ya syarat-syaratnya harus dipenuhi. Ya, berhenti merokok. Oke, itu yang ke Empat. ya. Ya. Oke, yang kelima nih Dok. Ya, yang kelima adalah peminum alkohol. Orang yang meminum alkohol juga berisiko untuk stroke. Minum alkohol. Karena dia akan merubah menjadi tensi atau jantungnya juga meningkat, juga dia terjadi pipa pembuluh darah juga menjadi kaku. Dengan adanya alkohol dia akan merusak semua, dari liver rusak, ginjal rusak semuanya, sehingga akan terjadi stroke bukan karena satu organ saja, jantung saja yang terkena, tetapi bisa liver kena, ginjal kena, paru-paru kena, jadi banyak yang terkena juga. Jadi minuman keras nih masuk Ya, maksud dokter ini ya, iya, minum betul. alkohol ya. Kalau Alkohol. minuman kotak, minuman soda atau minuman Sama, soda kan juga ada alkoholnya, alkohol sekian ya? persen, betul. Kalau zaman dulu apa ya, cap orang tua. Iya, anggur-anggur gitu ya. Iya kan? Iya, betul. Nah, itu ada Padahal alkoholnya sebenarnya kan? anggur buat melahirkan padahal sebenarnya itu Dok. Iya dulu iya. Tapi diminum. Diminum ya. Iya, Iya. sebenarnya untuk orang melahirkan Padahal sebenarnya. anggur cap orang tua. Ya. Masih ada nggak yang berjenggot itu? Kurang tahu ya. Ini. Pokoknya Pura-pura nggak tahu. macam-macam bukan merek itu macam-macam ya, ada cap orang tua, ada anggur macam, ada lagi yang macam-macam lah, aneka minuman keras lah intinya begitu ya. Saya kenapa tahu anggur cap orang tua? Karena Orang ibu tua jual jamu. Ya, betul. Makanya aku tahu anggur itu Iya. sebenarnya diminum buat
orang melahirkan ya. Orang minum jamu pokoknya pasti dikasih anggur. Tapi dijadikan buat mabok-mabok ya, buat minum alkohol ya. Sebetulnya Jadi stop ya minum kalau alkohol. dengan minum jamu itu sebetulnya dikasihnya cuma sedikit ya, cuma untuk menghangat. Kayak yang aku tahu ayahku tuh jualan tuh dulu untuk menghangat. Tapi ternyata sama anak muda menjadi buat jadi minuman. ya. Jadi stop minuman alkohol ya. Ternyata tadi nggak boleh. Bir gitu ya, bir, anggur, jamu ya. gitu. Itu tadi. Jadi bukan hanya alkohol doang nih Bu Iya. ya. Ya. Minuman-minuman kemasan ya. Ya. itu Yang memabukkan juga, lah. Yang memabukkan. Oke ya. Soda-soda juga nggak boleh ya Pak Bu ya. Karena kalau ini ya ada opa oma kita nih apa yang punya kebiasaan minum soda tuh masih ada loh, Dok. Ada. Ya, ada Soda yang- murni misalnya kayak ini apa ya? Kalau soda murni itu apa ya namanya ini yang apa susu soda. Ya, apa Ya, namanya itu? ya susu soda. Susu soda ya. Dan itu harus pakai es. Kalau nggak pakai es dia jadi oda. Itu ya, Pak. Oke. Yang ke berapa nih, Bung? Keenam. Keenam. Oke, kebiasaan keenam apa, Dok? Buat Keenam. mencegah stroke. Tetap stres, kita bagaimana mengelola stres di dalam hati kita. Oh. Bagaimana kita mengelola stres untuk kehidupan diri kita sendiri. Bagaimana caranya misalnya dengan kompensasi bercocok tanam, kompensasi dia curhat, kompensasi bagaimana dia bisa mengelola tidur dengan baik. Kan orang stres biasanya tidurnya nggak bener ya, pasti agak susah ya. Dia bagaimana mengelola stresnya dia agar dia tidak terlalu stres, karena stres itu mengeluarkan Hormon. ya selain hormon tapi antioksidannya jadi berkurang gitu loh. Daya tahan tubuh menurun Menurun dan semuanya jadi hancur karena stres itu kan mempercepat metabolisme, mempercepat hormon, mempercepat juga semuanya lah, sehingga biasanya orang stres itu cepat lapar karena semuanya meningkat. Oke, tuh ya Bung Made. Orang tua nggak boleh stres, Bung. Kalau stres bisa kena stroke ini, Bung. Iya, stres sama stroke tuh deketan tuh, Bung, tulisannya. Iya, memang stres ini kan bisa berakibat kemana-mana. Makan juga jadi nggak enak, ya pikirannya jadi kacau, ya semuanya. Makanya ya jangan sampai stres. Ya. Badan juga tegang Stres, gitu ya. jantungnya pun juga akhirnya detak jantungnya juga bisa semakin kencang. Iya. Stres itu sebetulnya hal yang sepele, kayak contoh aku nggak punya duit gitu kan tadi pagi tuh stres juga loh. Mau nginin ban gitu ya, contoh kecil gitu itu bikin stres juga. Maksudnya hal-hal kecil yang membuat kita stres itu membuat perubahan siklus metabolismenya luar biasa. Anak sakit stres nggak? Stres nggak bisa dibohongin. Aduh kenapa ya Jasmine kok masih panas, kok nggak turun-turun, itu kita stres gitu, tapi tidak berlebihan gitu loh. Atau opa oma yang di daerah yang lagi menyaksikan dialog ini kepikiran anaknya stres gitu ya, anaknya merantau atau banyak dah ya jangan stres ya opa oma bapak ibu ya. Kenapa ini kalau kita mau aman dari sakit stroke kita nggak boleh mikir yang terlampau berat-berat ya opa oma om tante ya, supaya tadi kita nggak sampai kena stroke. Takutnya nanti kena stroke loh ya, mikirnya terlampau anakku gimana ini, jalan sama siapa di sana, nginepnya bagaimana, makannya seperti apa, gajinya berapa, cukup atau enggak. Wah itu nanti stres nih ya opa sama bapak ibu ya. Udah kalau anak udah dewasa udah maunya dibiarin dia melangkah. Saya tuh masih mikirin kayak gitu. Itu ya. Ya Kayak wajar setiap lah orang orang tua tua pasti ya. begitu ya. Oke, tadi 1 2 3 4 5 6 ya. Ya. Sekarang ke berapa nih? 7. Nah, yang ketujuh nih. Yang penting nih. ketujuh Apa nih, Dok? adalah bagaimana supaya jangan terjadi stroke ya, kebiasaan yaitu kita bisa mengelola penyakit yang kita derita. Penyakit kita derita kan hipertensi, berarti kita pola makannya diperbaikin, pola hidupnya diperbaikin. Kemudian kita juga kalau memang disuruh minum obat dokter ya harus rutin. Kemudian jangan lupa juga dibantu dengan herbal, karena herbal memperbaiki sel-sel yang rusak. Kemudian kalau kita sakit liver, kita juga bisa menjaga bagaimana caranya supaya liver kita tidak makin berat. Yang sudah berobat, perhatikan yang udah kena sakit gula. Juga bagaimana kita mengelola untuk tidak minum gula yang banyak. Jadi penyakitnya dikelola sendiri sesuai dengan nasihat dokter. Jangan nggak apa-apa kok gitu. Nggak apa-apa kok, aku orang udah minum obat jadi aku mau minum gula banyak-banyak juga. Banyak kan kayak gitu, banyak nggak yang kayak gitu? Iya. Banyak sekali. Aman katanya. Aman. Dan orang sakit gula yang ngeyel itu cepat mati. Soalnya apa? Dia menganut aturan dirinya sendiri.
lihat nih dokter, aku gulanya udah 100 soalnya habis minum obat. Jadi aman-aman aja sih saya kalau minum manis gitu. minum manis. Itu tuh saya kalau 1 kali aku nasehatin, misalnya 2 kali aku nasehatin, aku tanya, saya biasanya agak perhatian ke pasien-pasien gula. Saya WA, Bu gimana Bu, udah cek lagi belum gulanya? Udah dok gitu. Tapi saya udah turun kok alhamdulillah. Ibu makanannya seperti biasa lah dok, seperti biasa. Udah aku nasehatin resikonya nanti bisa stroke gini. Dia nggak mau. Nah ini biasanya udah begini nih kita udah susah ngelarang. Jadi kelola dirinya sendiri dan ikuti nasihat dokter karena resiko akan terjadi stroke tuh di depan mata. Oke ya. 7 kebiasaan sederhana yang bisa mencegah sakit stroke ya adalah bahasan kita hari ini ya. Kalau Bapak Ibu yang lagi tengah menyimak dialog ini ada yang kelewat bisa play lagi ya di awal ya, bisa diulang lagi ya. Atau Anda yang masih bingung tulis saja di kolom komentar ya, nanti akan ditanggapi, kita tanggapi bareng-bareng. Juga kita dijelaskan lagi sama Dokter Endang mengenai keluhan Anda. Apalagi kalau Bapak Ibu ada yang sudah kena sakit stroke atau ada di antara Anda yang tengah dikhawatirkan takutnya kena stroke ya. Tadi sudah menyimak dialog ini, ada 7 langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menghindari penyakit stroke. Coba Bung Made disarikan kembali Bung, apa saja nih 7 langkah tadi? Ya, yang pertama tadi bagaimana kita menjaga pola makan sederhana ya, pola makan yang sehat tentunya ya, makan makanan yang baik untuk kesehatan dan juga makanan yang diperlukan oleh tubuh kita ya. Yang kedua tadi adalah pola tidur ya. Tidur harus dicukupi. Kalau orang dewasa biasanya kan 6 sampai 7 jam paling tidak. Dan tadi kuncinya adalah jangan tidur terlalu malam. Kalau dokter tadi bilangnya jam 9 harusnya udah tidur. Ya, jadi harus tidur yang cukup. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraga tentu disesuaikan dengan kemampuan ya. Kalau hanya mampunya untuk berjalan sekitar rumah ya silakan. Kalau masih bisa olahraga yang lebih berat ya silakan ya. Yang berikutnya adalah hindari rokok ya, jangan ngerokok lagi. Dan yang berikutnya nomor 5 tadi adalah konsumsi alkohol juga harus dihentikan ya. Nah, yang keenam adalah mengelola stres. Stres ini ya manusia pasti ada masalah, tapi jangan sampai masalah tadi berlarut-larut dan mengakibatkan stres. Dan yang terakhir tadi adalah mengelola penyakit-penyakit yang diderita, terutama nih untuk sahabat lansia tentu hipertensi, gula darah atau kolesterol tinggi, asam urat ya. Ini harus dikelola ya. Seringkali memang akibat masa lalu yang tidak sehat, akhirnya di usia senja kita kena hipertensi atau yang lain-lain, maka dikelola artinya dijaga jangan sampai pada titik yang membahayakan. Tentunya harus konsultasi dengan dokter bagaimana cara menjaganya supaya dia bisa berada pada titik yang aman dan tidak mengakibatkan komplikasi kepada penyakit-penyakit yang lainnya. Oke, itu dia 7 langkah sederhana ya tadi Bung Made. Ya sebenarnya kalau dilihat ya nggak ada yang tidak ada yang harus mahal, nggak ada yang berat, nggak ada yang susah kayaknya, nggak ada. Tidur jam 9 jam 9 tidur aja. Jam 9 tidur. Suruh cuman satu aja Bung tadi dari tadi yang agak susah tuh berhenti ngerokok tadi Bung. Nah, itu agak berat itu. Langsung berhenti merokok tadi. Ini kejadian sama almarhum kakak saya. Memang pada saat dia perokok berat kalau aku bilang ya. Pada saat sampai usia 50 dia baik-baik saja. Keluhan-keluhan yang sesak ada sekali-sekali, batuk juga ada sekali-sekali. Tetapi pada saat sudah mulai mau pensiun, itu baru kelihatan akibat rokoknya. Kenapa? Karena saya yakin dia udah merasakan tapi tidak dirasa karena lagi sibuk. Waktu itu dia sibuk. Jadi pipa-pipanya itu, pipa-pipa pembuluh darah itu menjadi kaku sehingga dia naik, tensinya naik padahal nggak pernah naik. Jadi munculnya itu setelah usia lanjut gitu. Saya bilang ini akibat rokok kelihatannya gitu. Kelihatannya sudah tua. Jadi sekarang jangan sombong ya yang merokok, nggak apa-apa saya jangan sombong. Tetapi pipa-pipa sudah ada di situ. Oke, jadi berhenti merokok ya, opa-opa ya, terutama ya om, bapak-bapak ya, berhenti ngerokok ya. Silakan. Kita tahu ini sulit, tapi inilah langkah yang harus kita pilih ya. Kalau kita mau bebas dari stroke dengan langkah yang
sederhana tadi ya. Silakan buat Bapak Ibu, Bapak Om Tante kalau ada pertanyaan Anda boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Biar nanti kita tanggapi lagi pertanyaan Anda terutama tentang stroke ya. Semoga dialog ini bermanfaat. Akhir kata saya Hasan DJ. Saya Dr. Endang. Dan saya Pandi. Kita ketemu lagi di Talkshow Indonesia Sehat berikutnya.